Lucia Sose, NPM 170401140177 dari kelas E PGSD 2017. Di sini saya akan mensimulasikan pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 1 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini siapa yang tidak masuk? Agnes kemana? Sakit. Oke, baik, kita doakan semoga Agnes cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasa. Alangkah baiknya sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ibu sendiri yang memimpin. Berdoa mulai selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita menyanyi bersama-sama dulu ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan berhitung sampai 3. 1, 2, 3. Hore. Oke, baik anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau bertanya. Anak-anak, biasa kalian di rumah lagi duduk bersama orang tua, apa yang anak-anak dengarkan? Ya, ada yang tahu? Ya, Selfie silakan. Ya, benar sekali. Mendengar cerita. Ada lagi? Mendengar nasihat dari orang tua. Betul sekali. Oke, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui pesan yang terdapat dalam dongeng dan bisa menceritakan kembali dari cerita yang telah anak-anak dengarkan. Kita akan mempelajari pesan atau amanat yang terkandung dalam dongeng. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pesan atau amanat yang terkandung dalam dongeng. Nah, pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca yang berupa nilai-nilai luhur atau contoh yang berupa baik teladan. Nah, jadi pesan atau amanat yang terkandung dalam dongeng dibagi menjadi berapa? Ya, ada yang tahu? Ya, Sonya? Ya, yang pertama unsur ekstrinsik. Ya, betul sekali. Ya, yang pertama unsur ekstrinsik. Yang kedua, ya betul, unsur intrinsik. Perhatikan ya anak-anak. Intrinsik. Perhatikan ya anak-anak. Unsur ekstrinsik adalah unsur atau faktor yang terdapat di luar karya sastra yang memiliki nilai-nilai sendiri. Catat ya anak-anak. Yang kedua, unsur intrinsik. Unsur yang memiliki karya sastra
dari dalam cerita sendiri. Nah, jadi unsur intrinsik ini unsur yang memiliki karya sastra yang dari dalam cerita sendiri. Nah, jadi di sini ibu mempunyai sebuah gambar. Anak-anak, tolong amati gambar ini. Paham? Nah, tadi kan anak-anak sudah mengamati gambar. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah teks cerita. Kura-kura dan kelinci. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu, bahkan semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan kemampuannya di depan tiap hewan yang dilewatinya. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagai cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan juga bekicot. Tapi waktu tengah asik-asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa lari cepat. Tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitar kamu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Hah? Buat apa? Mereka, aku mendengarkan perkataan dari komunitas hewan lambat seperti kalian. Pasti karena kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan. Haha, kata kelinci malah mengejek. Nah, jadi anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan sebuah teks cerita. Nah, jadi di sini ibu mau bertanya, pesan moral apa yang terdapat dalam cerita yang tadi yang ibu sudah membaca? Ada yang tahu? Ya, Selfie silakan. Pesan moral seperti harus menghargai. Ya, betul sekali. Ada lagi? Jangan sombong. Ya, betul. Nah, jadi setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi dari pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut, kita harus menghargai baik orang dewasa maupun sesama kita. Nah, jadi di sini ibu mempunyai soal LKPD. Nah, anak-anak, sebelum ibu membagikan soal LKPD ini, ibu minta ibu akan membagikan anak-anak ke dalam bentuk 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, setelah anak-anak mendapatkan soal LKPD ini, kerjakan sesuai petunjuk yang ada pada soal LKPD ini. Baik, silakan mengerjakan. Selesai mengerjakan, silakan mempresentasikan hasil diskusi
dari masing-masing kelompok. Ada yang sudah? Ya, dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri aplaus. Oke. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, di sini sebelum Ibu membagikan soal evaluasi ini, Ibu harap anak-anak mengerjakan secara individu. Paham? Oke, baik. Baik, silakan mengerjakan. Selesai mengerjakan, silakan dikumpulkan di meja Ibu. Ya, selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu sendiri yang memimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hati-hati di jalan. Tiba di rumah jangan lupa beri salam kepada semua keluarga yang ada di rumah.